Di pertemuan kali ini, kita akan membahas topik yang keenam dalam mata kuliah kita, agama dan politik, yaitu bagaimana relasi atau interaksi, bahkan ketegangan atau tension antara agama dan demokrasi. Demokrasi adalah salah satu pilar penting dari politik, maka pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya relasi antara agama dan demokrasi ya. Nah, ini saya kira penting Anda pahami dengan baik ya. Supaya Anda bisa mengikuti uraian saya dengan baik, saya akan berbagi slide presentation kepada Anda supaya Anda bisa menangkapnya dengan baik ya. Agama dan politik, topik ke-6, agama dan demokrasi. Saya akan secara khusus membahas mengenai relasi antara Islam dan demokrasi supaya lebih dekat dengan Anda, dengan kita semua, apalagi kita berada di kampus Islam ya. Oke. Jadi bahasan saya mengenai agama dan demokrasi akan dipersempit kepada relasi antara Islam dan demokrasi. Nah, kalau kita membahas tentang Islam dan demokrasi, sebenarnya ini adalah persoalan yang lama ya. Maka kalau Anda membaca literatur tentang topik ini, terutama dalam bahasa Inggris, maka akan ditemukan the question of the compatibility of Islam and democracy has persisted for generation. Jadi pertanyaan mengenai compatibility adalah kesesuaian atau keserasian antara Islam dan demokrasi itu sudah berlangsung sangat lama, sudah berlangsung dari banyak generasi dulu sampai sekarang. Ini sudah banyak dibicarakan oleh banyak orang, dan di situ tentu banyak variasi pandangan dan pendapatnya mengenai ini. Jadi bukan isu yang baru. Nah, ini persoalan bagaimana Islam dan demokrasi dan agama, atau lebih khusus lagi tentang Islam dan demokrasi. Ya, ini. Nah, maka pada kesempatan ini saya akan mengulas sedikit supaya Anda bisa mendapatkan gambaran bagaimana sebenarnya persoalan mengenai Islam dan demokrasi, atau lebih general bagaimana agama dan demokrasi. Oke. Untuk membahas bagaimana sebenarnya hubungan antara Islam dan demokrasi, kita harus mulai dulu dari dua hal tadi, kan ada Islam, ada demokrasi, atau demokrasi dan Islam. Maka kita, untuk memahami persoalan ini, kita harus mulai dari apa itu demokrasi, apa itu Islam. Lalu kita akan melihat bagaimana relasi antara keduanya. Saya ingin mulai dengan apa itu demokrasi. Tentu saja banyak definisi tentang demokrasi, dan Anda mungkin sudah banyak tahu juga tentang ini dalam bahasa Indonesia. Saya ingin mengulas sedikit. Nah, secara simple, by simple definition, democracy is a system of government by the people, rather than a single individual or elite group. Nah, jadi secara sederhana, demokrasi itu adalah sebuah sistem pemerintahan yang dilaksanakan untuk dan oleh rakyat. Nah, secara populer kan, oleh dan untuk rakyat. By the people, oleh rakyat. Nah, kalau oleh rakyat berarti tidak dilakukan atau sebagai sebuah antitesis bagi model pemerintahan yang dilaksanakan oleh dan untuk sekelompok orang, atau model pemerintahan yang dilaksanakan oleh seseorang. Nah, jadi demokrasi ini pemerintahan yang dilakukan oleh untuk rakyat, yang merupakan semacam antitesa atau kebalikan dari model pemerintahan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu model monarki. Nah, model monarki atau kerajaan kan yang menguasai satu orang, raja. Kekuasaan dia mutlak, dan dia dipilih dengan melalui penjarahan. Dulunya sejarahnya ya, bisa melalui penganeksasian wilayah lainnya, lalu kemudian diwariskan kepada keturunannya. Nah, jadi individu seseorang. Atau lebih, kalau paling bagusnya kepada keluarganya, seperti contoh di Arab Saudi itu kan sekarang yang berkuasa keluarga Al Saud itu kan. Yang menjadi raja sekarang Salman. Nah, nanti juga menjadi anaknya, yang menjadi raja anaknya Muhammad bin Salman MBS. Salman sebelumnya mendapat warisan dari saudaranya yang juga sesama, dari bapaknya dan sebagainya. Jadi pewarisan sistemnya. Nah, demokrasi ini bertolak belakang dengan sistem seperti itu.
Nah, demokrasi juga adalah bukan pemerintahan yang dilakukan atau dibuat oleh sekelompok elit. Nah, grup. Nah, namanya oligarki. Nah, gitu. Kan ada pemerintahan yang dikuasai oleh sekelompok tertentu yang mungkin tidak punya, mereka mungkin kelompok pebisnis, kelompok politik tertentu, keluarga tertentu yang disebut dengan oligarki. Nah, demokrasi itu menentang kedua-duanya. Pemerintahan yang bukan oleh seseorang, yaitu monarki, juga bukan oleh sekelompok orang, yaitu oligarki, tapi oleh banyak orang yang disebut dengan rakyat dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa people. Ini yang menjadi definisi utama tentang demokrasi. Nah, lebih lanjut supaya Anda paham apa itu demokrasi, Anda harus mengetahui dulu apa prinsip-prinsip atau ide-ide dasar dari demokrasi supaya Anda bisa mengerti nanti dan mengaitkannya dengan Islam. Dalam sistem demokrasi, supreme power atau kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh rakyat. Nah, kekuasaannya ini bisa saja diwujudkan secara langsung atau tidak langsung melalui perwakilan yang dipilih oleh rakyat. Nah, kekuasaannya dipegang oleh rakyat. Bisa diwujudkan secara langsung, misalnya oleh dalam sebuah negara kecil, itu memungkinkan, seperti dalam konsep di negara Yunani dulu. Negara-negara kecil ini ada Athena, gitu kan, itu kan kecil ya. Jadi rakyat sendiri yang memilih. Atau di negara yang misalnya di CRT kita, nah kan, atau sedesa kan, nah kan. Nah, kalau model di desa itu kan kita memilih langsung kepala desa kita kan, nah, langsung kan, diwujudkan secara langsung. Nah, tapi juga bagi negara yang sangat besar, pemilihan pemimpin negara itu tidak mungkin secara langsung oleh rakyat misalnya, tapi melalui perwakilan. Misalnya dulu ketika kita di zamannya Orde Baru, kita hanya suara-suara kita untuk memilih presiden itu diwakilkan kepada anggota MPR DPR. Nah, MPR DPR itu dipilih oleh kita. Nah, walaupun banyak kecurangan ya, masih sama seperti sekarang juga. Nah, sekarang Indonesia saya kira negara yang demokratis luar biasa. Negara kita ini besar, 270 penduduk, tapi kita tetap konsisten setelah reformasi melaksanakan pemilihan presiden melalui suara langsung. Dalam negaranya besar ya, makanya menjadi besar biayanya. Prinsip yang kedua, pemerintah dengan demikian bisa dibubarkan oleh rakyat melalui pemilu. Nah, kalau Anda sudah tidak suka, Anda memilih rakyat dengan melalui pemilu, Anda tidak suka, Anda dalam pemilu berikutnya Anda tidak pilih lagi. Anda dibubarkan oleh Anda sendiri sebagai rakyat. Gitu kan? Jadi mekanisme pembubaran dalam demokrasi itu bukan melalui kudeta, seperti di Myanmar. Bukan melalui pembunuhan misalnya, tapi melalui pemilu. Kalau Anda tidak suka dengan pemimpin sekarang, nanti kita hukum di pemilu berikutnya tidak kita pilih. Ya. Ya, gitu ya. Begitu. Seperti kemarin di Amerika, Donald Trump dihukum tuh, tidak dibubarkan oleh negara rakyatnya melalui pemilu dan digantikan oleh Biden. Prinsip yang ketiga adalah free election. Nah, untuk terciptanya sebuah sistem demokratis, maka harus ada free election. Free election, pemerintah atau pemilihan umum yang bebas. Nah, pemilihan yang bebas berarti tidak boleh Anda sebagai rakyat harus memilih, menyuarakan hak Anda atau pemimpin Anda atau wakil Anda secara bebas. Tidak boleh ada paksaan. Nah, ini kaitannya dengan yang di bawah, yang individual freedom. Free election, pemilu yang bebas bisa terwujud kalau ada individual freedom. Nah, ada kebebasan individu Anda untuk memilih. Negara memberikan peluang kepada rakyatnya untuk melakukan berpendapat apapun secara bebas. Nah, di negara yang tidak demokratis, yang otoriter, tidak mungkin ada individual freedom, tidak mungkin ada free election. Nyambung ya. Nah, syarat yang berikutnya, sebuah demokratis, sebuah negara sistem demokratis, ada pluralism. Karena semua ini efek dari yang di atas. Karena ada individual freedom, ada kebebasan individu, maka menimbulkan namanya pluralism. Pluralitas. Apa yang disebut dengan pluralitas? Adalah beragamnya ide, beragamnya pemikiran, beragamnya suara di ruang-ruang publik. Nah ini, a plurality of ideas, pluralitas gagasan, pluralitas pemikiran, pluralitas suara rakyat di ruang-ruang publik pasti akan ramai karena adanya kebebasan individu berserikat dan sebagainya, maka muncul beragam pemikiran di ruang-ruang publik. Dan ini menjadi syarat demokratis. Kalau di sebuah negara tidak lagi ada ruang-ruang publik di mana Anda secara individu bisa bersuara, berpendapat, itu bukan lagi negara demokratis. Terakhir,
Sebuah sistem disebut demokratis kalau ada power sharing. Artinya pembagian kekuasaan, ini. Kalau dalam, maka tadi demokrasi itu adalah antitesis dari monarki dan juga oligarki. Nah, dalam monarki tidak ada power sharing, pembagian kekuasaan. Semua kekuasaan dipegang oleh raja, oleh monark. Ya, Salman itu, Raja Salman di Saudi itu berkuasa atas semua urusan. Urusan hukum, urusan legislatif, urusan yudikatif, legislatif, dan juga eksekutif, semua dia yang laksanakan. Nah, di dalam sistem demokratis, kekuasaan itu mesti dibagi. Nah, yang terkenal adalah dengan istilah trias politika. Ada pembagian yudikatif, bagian kehakiman, jangan dipegang oleh satu orang. Legislatif, pembuatan hukum juga oleh orang lain. Eksekutif oleh pemerintah. Nah, biasanya yang memegang eksekutif adalah pemerintah, presiden yang kita pilih, kehakiman oleh yudikatif oleh kehakiman dan madrasah agung ya, Mahkamah Agung, dan masalah legislatif oleh DPR MPR. Ini adalah salah satu contoh penting dari konsep demokratis, yaitu power sharing ya. Ada pembagian kekuasaan. Kalau Anda ingin mengetahui bagaimana sebuah negara itu demokratis atau tidak, lihatlah prinsip-prinsip ini. Oke? Itu. Sekarang Islam. Kalau kita bicara tentang Islam dan demokrasi, maka setelah kita membahas tentang apa itu demokrasi, apa itu Islam, saya kira saya tidak perlu menguraikan lagi kepada Anda, karena kita semua adalah orang Islam. Prinsip-prinsipnya harus tahu kan, Anda yang ada rukun iman, yang 6, rukun Islam yang 5, dasarnya tauhid, itu kan, syahadat dan sebagainya. Tidak perlu saya jelaskan lagi kepada Anda. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau Anda sudah tahu apa demokrasi, apa itu Islam, apakah Islam dan demokrasi itu compatible? Compatible itu serasi, sesuai. Nah, kajian tentang compatibility atau keserasian antara Islam dan demokrasi ini harus melihat apakah Islam kompatibel dengan prinsip utama demokrasi. Kalau kita ingin mengetahui apakah Islam kompatibel atau serasi dengan demokrasi atau tidak, maka itu sebaiknya melihat apakah prinsip-prinsip Islam itu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, atau sebaliknya apakah prinsip-prinsip demokrasi itu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oke? Nah, ini. Nah, uraian ini saya ingin mulai dengan secara prinsip atau secara doktrin. Secara doktrin atau secara doktrin keagamaan yang tertulis dalam Quran dan Sunnah, sebenarnya terjadi ada harmoni, ada keserasian, ada compatibility antara nilai-nilai dasar demokrasi dan Islam. Ini penting nih. Jadi secara ajaran, secara prinsip ajaran, tidak ada pertentangan antara Islam dan demokrasi. Ada harmoni antara ajaran Islam dengan ajaran demokrasi. Tadi disebutkan oleh yang presentasi, 4 orang tadi. Islam secara prinsip itu tidak bertentangan dengan demokrasi. Demokrasi juga tidak bertentangan dengan Islam. Secara prinsip ya. Apa buktinya? Nah, banyak ayat Al-Quran yang mendukung, tadi sebenarnya kawan Anda, mendukung kebebasan berpendapat, ya, kebebasan beragama, terus kemudian prinsip musyawarah, ya, dan sebagainya. Tetapi, ini ada tetapinya. Dalam prakteknya, bagaimana relasi antara Islam dan demokrasi itu ternyata tidak semudah itu. Dalam praktek di dalam demokrasi modern itu ada ketegangan, bahkan bertolak belakangan antara demokrasi dan Islam. Jadi kalau dalam prinsip tidak ada perbedaan, tetapi dalam prakteknya justru kita akan melihat ada variasi, ada dinamika, ada dalam bentuk ketegangan antara Islam dan demokrasi, dalam pelaksanaan Islam dan demokrasi itu sendiri. Jadi ketika Islam itu dipraktekkan dalam sebuah negara, dalam sebuah masyarakat, maka dalam sebuah negara itu mungkin ada terjadi kesesuaian dengan demokrasi atau ketidaksesuaian dengan demokrasi, atau bertentangan dengan demokrasi. Nah, seperti yang saya sebut tadi, dalam praktek sejarah pemilihan pengganti Nabi, ketika ketika zaman Ali bin ketika prakteknya Umar bin Abu Bakar dipilih, ketika Umar dipilih, ketika Utsman dipilih, dan sampai kepada pemilihan pemimpin melalui dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Semua berbeda. Kenapa itu berbeda? Karena di sana dinamika sejarah Islam yang menyebabkan bisa saja pada satu titik Islam itu bersesuaian dengan demokrasi atau sebaliknya bertentangan dengan demokrasi. Ya, dalam prakteknya. Oke.
Nah, tadi saya kembali kepada secara prinsip. Apa buktinya bahwa secara prinsip Islam itu tidak bertentangan dengan demokrasi atau demokrasi tidak bertentangan dengan Islam? Dalam Islam itu banyak Quran dalam hadis dan Quran dan dalam hadis dan Quran banyak berbicara tentang prinsip dasar demokrasi, yaitu prinsip musyawarah, syuro, ya. Jadi consultative decision making, pembuatan keputusan secara konsultasi, seperti dipilih pemilihannya Abu Bakar, itu kan secara konsultasi, syuro. Begitu juga pemilihannya Umar, Utsman dan Ali, syuro di antara kelompok kecil. Ya, jadi dalam prinsip Islam, dalam prinsip Islam itu punya prinsip syuro, dan ini merupakan the source of democratic ethics in Islam. Jadi merupakan sumber dari etika demokratik dalam Islam. Oke? Apa ayatnya? Nah, saya kira harus tahu nih ya. Ini dalam surah Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Nah ini. Dan Nabi Muhammad itu mendapatkan hanya dengan rahmat Allah lah engkau Muhammad berbuat baik, berlemah lembut kepada mereka. Seandainya engkau Muhammad berlaku keras kepada mereka, mereka akan lari. Nah, karena itu fa'fu anhum, berilah maaf mereka, wastaghfir lahum, mintakan ampunan kepada mereka, wasyawirhum fil amri. Maka musyawarahkanlah berbagai urusan-urusan mereka itu. Ketika Nabi berhadapan dengan umatnya ketika itu, baik yang Muslim dan non-Muslim di Mekah dan Madinah, di Madinah khususnya, maka Nabi wasyawirhum, diminta untuk syawir, bermusyawarah dalam urusan mereka. Nah, di sini walaupun Nabi Muhammad adalah sebagai Nabi, tapi dalam urusan-urusan mereka yang bersifat duniawi, mesti dimusyawarahkan. Oke? Nah, ini salah satu prinsip syuro dalam Islam. Begitu juga dalam Asy-Syura ayat 36-39, potongan ayatnya wa amruhum syura bainahum. Salah satu ciri orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan itu adalah wa amruhum syura bainahum. Mereka itu memusyawarahkan urusan-urusan mereka. Tidak boleh ada urusan itu diputuskan secara individu oleh seseorang, yaitu raja misalnya, atau secara kelompok tertentu, tapi musyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Oke. Nah, itu dalam konsep. Sekarang secara pada konsep juga yang kedua adalah ini sebenarnya kita lihat kepada apa yang disebut dengan konstitusi Madinah. Spirit demokrasi itu kita bisa lihat dalam sejarah Nabi ketika Nabi membuat perjanjian antara umat Islam di Madinah dengan umat Islam yang ada di Madinah, yaitu ada Kristen, ada Yahudi, dan lain sebagainya. Nah, diwujudkan dalam sebuah yang disebut dengan Sahiifah Madinah dalam bahasa Arab. Jadi diterjemahkannya banyak. Ada sebenarnya konstitusi Madinah, Dusturul Madinah, atau Sahifatul Madinah, Piagam Madinah, ada juga Mithaq Madinah, perjanjian Madinah. Orang Barat menyebutnya seperti Montgomery Ward menyebutnya The Constitution of Madinah, Nicholson menyebutnya Medina Charter, Majid Khuduri menyebutnya Medina Treaty, Hitti menyebutnya Medina Agreement. Nah, inilah bagaimana prinsip-prinsip demokrasi Nabi laksanakan dan konsepkan di Madinah ketika Nabi ada melalui namanya Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah. Apa isinya? Nah, ini. Yaitu Nabi melalui Konstitusi Madinah itu Nabi membuat namanya ummah wahidah, satu umat yang tunggal. Ketika umat yang tunggal itu bukan cuma umat Islam saja di situ, tapi juga umat Kristen, umat Yahudi dan sebagainya. Mereka disatukan sebagai warga Madinah. Gitu. Jadi konsep umat itu sebenarnya adalah kesatuan warga masyarakat yang ada di Madinah, yang beragam agama dan diakui keberbedaan agama dan sebagainya. Nah, isi piagam Madinah juga pengakuan keragaman suku dan agama. Itu kan ada banyak suku tuh orang Arab di situ. Nah, diakui oleh Nabi keberadaan mereka dan juga keberadaan agama-agama mereka. Tidak boleh sekelompok menyerang agama lain atau suku lain. Bahkan Nabi bilang, barang siapa yang menyakiti zimmi itu orang yang non-muslim, kata Nabi, sama saja dengan menyakiti Nabi sendiri, kata Nabi. Isi lainnya dari piagam itu adalah kebebasan beragama, tapi pada saat yang sama juga kewajiban bersama untuk menjaga komunitas Madinah aman dari serangan-serangan musuh. Ketika mereka diminta untuk berperang, ketika harus berperang misalnya, mereka harus ikut berperang. Dan nama kewajiban bersama.
Inilah beberapa isi utama dari Piagam Madinah yang merupakan konsep yang bahkan juga praktek sebenarnya dari prinsip-prinsip demokratis dalam Islam. Nah, tetapi dalam praktek, nah ini seperti tadi disebutkan oleh saya, sebenarnya tidak segampang itu. Relasi antara Islam dan demokrasi itu kompleks. Mungkin ajarannya begitu, tapi prakteknya begini. Maka isunya menjadi kompleks. Banyak model dalam pelaksanaannya antara Islam dan demokrasi itu. Juga banyak pandangan daripada ulama, para praktisi, politisi Islam mengenai relasi antara agama Islam dan demokrasi. Nah, gitu ya. Nah, karena itu saya ingin mengajak kepada Anda, namanya disebut dengan demokrasi indeks, indeks demokrasi. Di manakah letak negara-negara Islam dalam demokrasi indeks itu? Ya, satu indeks yang menunjukkan sejauh mana sebuah negara itu demokrasi atau tidak, nama demokrasi indeks. Nah, ini sebenarnya nih agak menyedihkan ya. Negara-negara Muslim itu dalam demokrasi indeks itu tahun 2020 itu semuanya tidak ada yang masuk full demokrasi. Ada kategori tiga, ada full demokrasi, ada flawed demokrasi, ada authoritarian. Yang full demokrasi nggak ada satupun negara Muslim. Nah, itu dipegang oleh negara-negara Skandinavia di Eropa Barat, itu Norway dan Islandia. Nah, Amerika sendiri tidak masuk full demokrasi sebenarnya. Nah, negara-negara Muslim itu masuk Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, itu tidak masuk negara-negara full demokrasi. Mereka masuk pada flawed demokrasi atau demokrasi yang cacat, gitulah bahasanya ya. Full demokrasi itu demokrasi yang cacat, atau masuk ke negara otoriter. Indonesia sendiri masuk kepala flawed demokrasi, belum kita menjadi full demokrasi, walaupun kita demokrasi terbesar, negara demokratik terbesar keempat di dunia, tapi dalam sistem pelaksanaan, dalam dari segi kualitas pelaksanaannya kita masih masuk buruk flawed demokrasi, belum sempurna. Kita berada di urutan ke-64 dari 166 yang disurvei negara terdemokrasi di dunia. Bagaimana nih negara Saudi? Nah, Saudi masuk otoritarian, sama sekali tidak demokrasi. Ada di peringkat 156, hampir ujung dari 156 dari 166. Nah, dengan demikian dalam prakteknya bagi dalam relasi antara Islam dan demokrasi, nah ini nih, democracy building remains an uphill struggle in most Muslim countries. Jadi persoalan demokrasi atau pembangunan sistem demokrasi di negara-negara Muslim masih merupakan perjuangan yang sangat berat. Uphill struggle. Jadi perjuangannya masih susah, masih berat. Ya, susah untuk mencapai full demokrasi. Nah, full demokrasi Indonesia sudah sangat bagus. Indonesia dibanding negara-negara Muslim, saya kira yang paling demokratis. Ya, tapi Indonesia belum full, tapi belum full demokrasi, tapi sudah mengarah kepada demokrasi yang lebih bagus. Nah, pertanyaannya mengapa itu terjadi? Mengapa ada perbedaan antara konsep ajaran Islam dengan prakteknya? Nah, tadi ada poin penting dari penjelasannya, kalau nggak salah Cindy itu. Nah, penjelasannya mengapa negara-negara Muslim itu tidak demokratik, ini penjelasannya has more to do with historical, political, cultural, and economic factors than with religious ones. Nah, ini penting. Itu disebabkan karena bukan oleh ajaran Islamnya sendiri, tapi karena disebabkan karena faktor-faktor sejarah, faktor-faktor politik, faktor-faktor budaya dan ekonomi yang belum menjadikan demokrasi kompatibel dengan Islam. Jadi secara konsep dan ajaran tidak ada masalah antara Islam dan demokrasi, tapi pada prakteknya tradisi budaya, tradisi masyarakat tertentu di sebuah negara, sistem politiknya, sejarahnya, kepentingan ekonomi membuat antara Islam dan demokrasi tidak sesuai. Jadi manusianya sendiri yang membuat tidak. Nah, seperti di Arab Saudi, mengapa sampai sekarang tidak demokrasi? Karena memang sistem politik di sana belum menginginkan demokrasi, karena kalau demokrasi akan berbahaya bagi keluarga As-Saud. Jangankan sekarang di sana tidak ada oposisi, tidak ada orang-orang yang mengkritik sedikit aja di sana sudah ditangkap. Nah, Indonesia lebih bagus kan? Indonesia punya sejarah beda dengan Saudi, dengan Malaysia. Maka cenderung di Indonesia demokrasi hidup lebih bagus daripada negara-negara lain. Kita tidak kebebasan berpendapat dijamin, beragama dijamin, berserikat dijamin dan sebagainya. Ya, oke. Nah, meskipun demikian dalam sebuah penelitian, secara umum memang negara-negara Islam itu adalah rendah tingkat demokrasinya dibanding negara-negara Barat, tetapi ada kecenderungan menaik terus tingkat
kualitas demokrasinya. Ya, seperti itu. Apalagi dengan isu kemarin Arab Spring misalnya. Walaupun ada Mesir gagal ya menjadi demokrasi, kembali lagi ke otoriter, sekarang ke militer lagi. Nah, ini beberapa rujukan yang saya beberapa sumber yang saya rujuk untuk penjelasan ini. Oke. Itulah penjelasan saya secara global tentang bagaimana hubungan antara Islam dan demokrasi. Ya, bagian bahwa ternyata secara prinsip tidak ada masalah antara Islam dan demokrasi, tetapi secara prinsip ajaran Islam tidak ada masalah antara Islam dan demokrasi dalam dalam konteks ide, dalam konteks konsep. Tapi dalam prakteknya itu tidak semudah itu. Ada ketidaksesuaian antara Islam dan demokrasi, ada juga ada yang tidak sesuai, bahkan bertolak belakang antara Islam dan demokrasi. Ini disebabkan karena faktor-faktor kesejarahan, sosial, politik, ekonomi di negara-negara negara Muslim itu. Nah, saya kira itu penjelasan saya. Bila ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom pertanyaan atau komentar mengenai dalam video nanti yang saya kirimkan kepada Anda semua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.